Majulah, bina aman, majulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jarak antara titik dan garis. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang jarak antara titik sama titik, sekarang kita pindah ke subbab berikutnya. Jadi untuk pertama, silakan kalian lihat di buku yang bagian titik sama garis, itu ada definisinya. Bagaimanakah cara untuk mencari jarak antara titik sama garis? Jadi definisinya sendiri adalah seperti ini. Jarak antara titik dengan garis, ini garis, adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik tersebut yang tegak lurus terhadap garis tersebut. Jadi gini seperti ini. Misal saya punya titik A. Titik A ini saya akan cari jaraknya terhadap titik garis, maksudnya terhadap garis BC. Nah, ini ya. Misal kita disuruh mencari jarak antara titik A sama garis BC. Caranya gimana? Bukan dengan seperti ini, salah. Bukan dengan seperti ini juga salah. Tuh ya. Jadi sesuai definisi, kalau mau mencari jarak antara titik sama garis, di sini kan dijelaskan bahwa panjang ruas garis yang ditarik dari titik tersebut, dari A, yang tegak lurus terhadap garis. Jadi dari A ini kita tarik garis tegak lurus. Caranya gimana? Ini kan garis ya. Kalau garis tegak lurus kan berarti dia siku-siku atau membentuk sudut 90 derajat. Berarti nanti gini. Nah, tegak lurus. Nah, ini 90 derajat. Sehingga jarak antara titik A ke BC adalah ini. Nah, ini gitu. Biasanya kita membuat garis baru seperti itu. Jadi ingat, kalau mau mencari jarak antara titik sama garis, itu kita tarik dulu garis tegak lurus gitu ya. Ujungnya nanti akan kepakai juga di Pitagorasnya, karena kalau Pitagoras kan siku-siku ya, berarti kita harus mencari yang tegak lurus, bukan dari A miring ke sini, bukan juga dari A miring ke sini gitu. Baik, berikutnya kita langsung ke soalnya. Jadi di pertemuan ini saya akan mencoba membahas 3 soal. Yang pertama itu adalah diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Perintahnya adalah kita disuruh untuk menentukan jarak dari titik H ke garis AC. Oke, jadi langkah pertama kita harus menggambar dulu kubusnya. Baik, ini adalah gambar kubusnya ya. Jadi kita akan disuruh untuk mencari jarak dari titik A, ini A, titik A ke, bukan A tapi H, dari titik H yang atas ke garis AC. Berarti langkah pertama itu kan garis AC, jadi pertama buat dulu garisnya gitu. Jadi saya akan membuat dulu ruas garis antara A sama C. Nah seperti ini, gitu ya. Baik. Ini akan saya beri warna agak berbeda biar nanti kelihatan. Nah, sudah. Terus, kan udah ketemu ya, ini garis H, kita mau cari jarak dari sini menuju ke bawah. Ingat, tadi dikatakan bahwa kalau mau mencari jarak antara titik sama garis, berarti kita harus mencari garis tegak lurusnya terhadap garis ini, gitu. Jadi kan garis AC nih, kita harus membuat garis yang tegak lurus sama AC, tapi garis itu juga harus melalui H ini, gitu ya. Jadi kalau di GeoGebra di aplikasi ini kita bisa mencari tegak lurusnya di mana kira-kira. Baik, di sini saya akan mencari tegak lurusnya di mana kira-kira. Jadi kan sebenarnya kelihatan ya bahwa kita bisa aja, misal pakai pensil, bisa aja tarik garis gini dari H ke bawah. Nah, itu ya. Tapi di sini saya akan pakai fiturnya dulu biar kelihatan. Biar nanti kelihatan jelas siku-sikunya seperti itu.
Jadi baik, ini akan saya cari tegak lurusnya ya, dari H sama AC. Nah, seperti ini. Jadi akan saya beri warna berbeda biar kelihatan. Nah, baik. Ini ya, jadi garis tegak lurusnya yang ini, yang warna hijau. Nih. Jadi garis yang tegak lurus AC itu adalah garis yang lurus ini. Gitu ya, warna hijau. Ini kelihatan tegak lurus ya. Nah, misal nih kalian merasa belum kelihatan tegak lurus, kita buktikan, kita cari sudutnya. Karena kalau tegak lurus kan berarti nanti sudut di sini 90 ya, di sini 90, sini 90. Kita cek berarti. Nah, baik, sudah kelihatan ya. Kelihatan bahwa ini 90 derajat. Berarti dia tegak lurus, seperti itu. Nah, kalau sudah kelihatan sekarang, kan kembali ke tujuan awal kita mau mencari jarak dari H ke AC. Kan udah ketemu ya, udah ketemu yang garis tegak lurusnya. Ingat, ujung-ujungnya kan kita akan menggunakan Pythagoras. Berarti di sini kita mencari tahu kira-kira segitiga apa yang bisa dibentuk agar nanti bisa membantu kita untuk mencari jarak dari A ke C. Nah, di sini langsung aja ini ya. Jadi seperti ini. Nanti akan saya buat poligonnya. Nah, jadi dari A, tarik garis ke H, tarik garis ke C, dan kembali ke A. Nah, seperti ini. Baik, terlihat ya. Jadi ini adalah segitiga yang akan dibentuk. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan, kan udah kebantu nih. Jadi sudah ada unsur Pythagorasnya kan. Nah, berarti sekarang tinggal cari aja jarak dari H ke AC. Nah, perhatikan coba ini titik ini yang di tengah ini akan saya buat titik baru. Jadi akan saya buat titik baru biar kelihatan. Nah, ini akan saya namakan titik O. Baik, titik O ini nanti seperti ini. Nanti kita ini kan ada dua buah segitiga ya, H, O, C sama H, O, A. Jadi jarak dari H ke AC ini adalah garis HO. Jadi karena ada dua buah segitiga siku-siku di sini, terserah mau pilih yang mana. Mau pilih HOA atau HOC. Nah, di sini saya akan pakai yang HOC. Kelihatan ya siku-siku di mana, sisi miring di mana. Jadi, sisi miringnya adalah HC, kemudian yang di bawah OC, dan yang di sini HO. Jadi, sebelum mencari HO, kita harus cari dulu panjang dari HC sama OC, seperti itu. Baik, di sini sampai sini akan saya pindah gambarnya ke PPT. Baik, kalau sudah sekarang langsung kita hitung. Karena sudah ketemu apa yang harus dicari. Berarti kan ini ya, saya akan gambar. Saya akan keluarkan segitiga HOC-nya. Biar jelas. Jadi HOC. Oke, jadi ini adalah H, kemudian O, kemudian C, siku-siku di C, di O maksudnya. Nah, yang dicari kan HO, berarti ini yang dicari ya. Berarti sekarang yang kita butuhkan itu adalah HC. Kira-kira panjang HC berapa? Jadi HC ini, kalau dilihat dia kan diagonal ini ya, diagonal bidang ya. Bidang DC, GH. Ingat kemarin untuk diagonal bidang kan rumusnya S akar 2. Nah, S-nya kan 8. Berarti 8 akar 2. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah, sekarang langsung ke OC-nya. Perhatikan, OC ini kan dia berhenti di tengah ya, sampai sini aja. Nah, panjang OC sama OA kan sama. Berarti nanti saya akan katakan bahwa OC ini adalah setengahnya
AC, gitu ya. Dia ini adalah diagonal bidang tapi berhenti di tengah aja. Sehingga gini pertama, kan OC setengah AC, berarti OC sama dengan setengah AC. AC itu kan diagonal bidang, berarti setengah dikali AC-nya kan berarti nilainya adalah 8/2 ya, karena dia diagonal bidang, sama kayak ini. Berarti sama dengan ini 8/2, 4. Berarti 4/2. Nah, seperti ini. Baik, karena semua yang dibutuhkan sudah ada, berarti kita langsung cari aja panjang HO atau OH. Jadi panjang HO atau OH bisa. Berarti akar. Nah, yang dicarikan bukan sisi miring ya. Kan sisi miringnya HC, berarti 8/2 dikurangi, bukan ditambah. 4/2. Oke, kalau sudah sama dengan akar. Nah, 8/2 berarti 8/2 pangkat 2. 8 pangkat 2, 64. Akar 2 pangkat 2, 2. Berarti 4 kali 2, 8. 6 kali 2, 12. Berarti 128. Dikurangi 4/2 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu 16. Akar 2 pangkat 2, 2. Berarti 16 kali 2, 32. Sehingga 128 dikurangi 32, gitu ya. Oke, kita cari 128 kurangi 32. Berarti 6 sama 9. 96. 96. Baik, sekarang kita cari akar 96 berapa. Ini akan saya hapus. Akar 96 berarti 2 bisa ya, karena 2 genap. Berarti 48. Kemudian 2 dikali 24. Kemudian 2 kali 12. Kemudian 2 kali 6. Kemudian 2 kali 3. Sehingga ini hasilnya, oke, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 dikali 2 kali 3. 2 sama 3 kan sendiri ya, nggak ada pasangannya, berarti dikalikan. 2 kali 3, 6. Sama dengan, nah ini kan boleh keluar ini. Boleh keluar, berarti 4 ya. 2 kali 2 akar 6. Sama dengan 4/6. Nah, jadi hasilnya adalah 4/6. Oke, seperti itu. Jadi jarak dari titik H ke AC kan HO. Jadi jarak HO ini, panjang HO ini adalah 4/6 cm. Seperti itu. Baik, berikutnya saya akan bahas nomor 2. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Jadi kalau tadi itu adalah kubus, sekarang kita akan mencoba mengerjakan untuk soal dengan bentuk bangunnya itu limas. Jadi diketahui TABCD adalah limas tegak beraturan dengan rusuk alas, yaitu alasnya ya 4 cm, dan rusuk tegaknya yang berdiri itu 6 cm. Perintahnya, kita disuruh untuk menentukan jarak antara titik T dan garis BD. Baik, ini juga masuk ke jarak antara titik garis ya. Berarti langkah pertama seperti tadi, kita gambar dulu ininya, bangunnya. Baik, ini gambarnya. Jadi ini adalah 5 segi 4 ya, T sebagai puncak, kemudian A, B, C, D itu adalah alasnya, berbentuk persegi. Jadi AT, DT, BT, dan CT itu adalah rusuk tegak. Tadi kan rusuk tegaknya 6 ya, berarti masing-masing ini 4 ini panjangnya 4. 6 maksudnya 6 cm. Kemudian rusuk alasnya yaitu AB, BC, CD, dan DA itu 4 cm panjangnya. Oke, langsung saja. Kan tadi kita disuruh untuk mencari jarak antara titik T ke BD kan.
BD kan garis, berarti sebelum ini kita harus menggambar dulu ruas garis BD. Nah, jadi tarik garis dari B ke D. Nah, seperti ini. Oke, sudah terlihat. Ini BD. Nah, kalau sudah, kan kita disuruh mencari jaraknya ya. Jadi dari T ke BD ini gimana caranya? Sesuai tadi yang definisinya, dikatakan bahwa jarak dari titik ke garis itu kita harus menarik garis tegak lurus, itu ya. Menarik garis tegak lurus BD ini. Nah, jadi seperti tadi kita gunakan, di sini ada opsinya. Nah, jadi dari T ke BD. Nah, seperti ini. Jadi perkiraannya garis yang tegak lurus BD itu yang ini, yang baru ini. Akan saya warnai biar kelihatan lebih jelas. Baik, kelihatan ya. Nah, jadi garis yang tegak lurus BD itu yang ini, yang warna hijau. Gitu. Dia tegak lurus BD dan dia melewati ini, titik T ini, gitu. Oke, sudah. Berarti kita buktikan juga, berarti kira-kira ini 90 apa enggak. Nah, 90 ya. Terlihat bahwa dia adalah siku-siku. Nah, kalau sudah sampai sini, kan kita mau mencari jarak dari T ke bawah kan. Ini akan saya buat titik baru. Ini akan saya buat titik O. Jadi, dibuat dulu titiknya. Nah, ini saya namakan titik O. Baik, jadi kalau sudah, setelah ini kelihatan ya, kita tinggal menentukan segitiga apa yang bisa dibentuk agar kita bisa mencari panjang dari TO, gitu ya. Jadi kan di sini ada segitiga yang terbentuk ya, jadi bisa TOD atau bisa juga TOB, bisa DOT atau juga bisa BOT, sama aja. Tapi saran saya sesuai ini aja, sesuai abjad gitu. Oke, kalau sudah di sini terserah kalian mau pilih yang mana, tapi di sini saya akan memilih DOT gitu ya. Jadi ini akan saya buat gambarnya biar kelihatan. Jadi segitiga yang akan dipakai itu adalah DOT. Nah, seperti ini. Baik, terlihat ya DOT. Jadi siku-sikunya itu di sini. Siku-sikunya di O, kemudian DT ini sisi miring. Yang dicarikan TO ya. Berarti nanti ini akan saya pindah ke PPT dulu biar kelihatan. Oke, sudah. Jadi kelihatan ya. Kalau sudah di sini segitiganya akan saya keluarkan. Jadi yang dipilih adalah DOT. DOT. Siku-sikunya di O, kemudian sisi miringnya itu di DT. Oke, jadi seperti ini T, di sini D, dan di sini O. Yang dicari kan TO ya, karena jarak dari T ke BD. Berarti yang dicari yang ini. Nah, jadi sebelum mencari TO, kita cari dulu DT sama DO-nya. DT, nah berarti kan DT ini kan dia adalah rusuk tegak ya, ini. DT, berarti panjangnya adalah 6 cm. Nah, kalau sudah sekarang kita cari DO. Nah, DO itu kan setengah dari DB ya. Nah, DO setengahnya DB, gitu ya. Karena dia berhenti di tengah-tengah. Tengah sini. Berarti DO sama dengan setengah DB. DB sendiri itu adalah diagonal bidang. Nah, diagonal bidang kan rumusnya itu kan ini ya. S akar 2. Berarti DB-nya sendiri itu kan rusuk alas nih, rusuk alas. Rusuk
yang bagian alas kan 4 cm. Berarti DB-nya adalah 4 akar 2. Nah, kalau sudah berarti ini hasilnya adalah 2. Sehingga 2 akar 2. Nah, seperti itu. Baik, karena DT sama DO sudah ketemu, berarti sekarang kita tinggal mencari TO-nya. Nah, TO itu kan bukan sisi miring ya. Sisi miringnya adalah DT, sehingga ini yang di depan dan dia yang mengurangi. Nah, DT pangkat 2 dikurangi DO pangkat 2. Berarti sama dengan DT itu 6 dikurangi 2 akar 2 pangkat 2. Nah, kalau sudah sekarang 6 pangkat 2 36 dikurangi 2 akar 2 pangkat 2 berarti 2 akar 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 4, kemudian akar 2 pangkat 2 2. Hasilnya adalah 8. Berarti 8 di sini. Jadi 36 kurang 8 itu adalah akar 28. Gitu ya. Baik, ini akan saya cari akar 28 berarti 2 kali 14 kemudian 2 kali 7. Berarti sama dengan akar. Nah, di sini 2 pangkat 2 kalikan 7. 7-nya sendirian jadi tulis aja di sini. Sama dengan akar 2 pangkat 2 itu kan 2 ya, berarti dia keluar aja 2. 7-nya kan gak ada pangkatnya, berarti dia di dalam, dia gak keluar. 2 akar 7. Sehingga akar 28 adalah 2 akar 7. Ingat, 2 akar 7 ini sama aja 2 kali 2 kali 7. 2 kali 2 4, 4 kali 7 28. Seperti itu. Baik, kalau sudah sekarang kita akan pindah ke nomor terakhir, nomor 3. Misal selama video 1 dan 2 ada yang bingung, silakan diulangi aja gak apa-apa. Gitu. Baik, nomor terakhir, jadi ini kembali ke kubus juga ya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan jarak antara titik A ke garis GH. Jadi, langkah pertama kita gambar dulu kubusnya. Oke, ini kubusnya. Perintah tadi kan jarak dari A ke GH ya, berarti titik A ini ke garis GH. Nah, kalau udah nemu bentuk yang agak beda jangan bingung dulu. Kita kembali ke definisi awal bahwa apabila kita mau mencari jarak dari titik ke garis, maka kita tarik garis yang tegak lurus. Jadi, kita tarik garis dari A, diusahakan dia tegak lurus sama GH, gitu ya. Nah, baik. Jadi gini caranya. Pertama, kita tarik garis, misal nih ada, ini kan GH ya. Nah, saya buat garis yang tegak lurus. Berarti tujuannya titik A, kemudian nanti tarik garis yang tegak lurus sama GH. Nah, jadi gini, A ke GH. Nah, seperti ini. Jadi, akan saya warnai. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, jadi kalau saya ubah gini, kan titik yang gini, sebentar. Ini ya, jadi garis yang ini, yang warna merah ini, dia itu tegak lurus sama GH. Dan dia melewati titik A. Coba nih saya tarik ke sini ya. Nah, gini kan. Garis GH kan dia ini lurus, kemudian ini dia memotong. Nah, jadi untuk membuktikan apakah benar dia tegak lurus atau tidak, akan saya buat sudutnya. Jadi, apakah benar bahwa yang merah ini sama yang GH ini tegak lurus atau enggak? Atau dia membentuk sudut 90 derajat atau enggak? Nah, seperti ini. Berarti benar ya bahwa dia membentuk sudut 90 derajat. Berarti dia tegak lurus dan siku-siku. Misal nih kalian merasa masih bingung, jadi garis GH ini akan saya perpanjang. Jadi akan kelihatan bahwa dia tegak lurus.
Jadi seperti ini ya, misal biar kelihatan jelas bahwa dia tegak lurus gitu. Nah, jadi berarti jarak dari A ke garis GH itu adalah AH ini. Karena AH ini tegak lurus sama garis GH. Jadi tadi pertama saran saya garis GH diperpanjang aja kayak gini. Kemudian nanti kalian cari garis yang tegak lurus sama GH ini, yaitu garis AH. Nah, garis AH sendiri dia kan adalah ini ya, adalah diagonal bidang ya. Berarti kalau diagonal bidang berarti rumusnya adalah S akar 2. Sehingga nanti S-nya kan 4. Berarti panjang AH ini adalah 4 akar 2, seperti itu. Baik, ini gambarnya akan saya pindahkan. Baik, seperti ini. Jadi langsung aja, sehingga tadi berarti kan AH ya. AH itu adalah diagonal bidang. Diagonal bidang sehingga rumusnya adalah S akar 2. Berarti S akar 2. S-nya kan 4. Berarti 4 akar 2. Nah, gitu. Baik, sekian untuk hari ini. Yang sudah kita bahas adalah jarak antara titik dan garis. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya langsung ke saya. Kalau sudah lancar, nanti kita langsung aja minggu depan pindah ke jarak antara titik dan bidang. Tapi misal belum paham, akan saya ulangi yang bagian ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.